pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Terkait arah evakuasi juga tadi sudah didiskusikan. Kalau di luar dari jam kerja, kita akan mengarahkan ke puskesmas perawatan. Angka kejadian 3 tahun terakhir. Dan untuk tahun 2022 sampai dengan Oktober ini ada 106 kasus. Selamat pagi dari kawasan Bukit Walio Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bau-Bau siagakan tim kesehatan dan P3K, jamin keselamatan dan kenyamanan kontingen Porprov. Tren kasus demam berdarah selama 3 tahun terakhir di Kota Bau-Bau meningkat. Inilah Warta Cape Town selengkapnya, Kamis 24 November 2022, bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Rabu sore 23 November 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 7.221 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.627.538 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 4.903 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.403.551 orang. Berdasarkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 51 orang sehingga total meninggal dunia menjadi 159.524 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Jamin keselamatan dan kenyamanan kontingen Pekan Olahraga Provinsi Sultra ke-14, pemerintah Kota Bau-Bau siagakan tim kesehatan dan P3K. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Namun satu hal yang perlu kami sampaikan pula bahwa upaya kita untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada orang lain, jangan lupa terhadap kesehatan dan kesiapan diri masing-masing. Sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra ke-14, pemerintah Kota Bau-Bau memastikan akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh kontingen maupun masyarakat sebelum hingga setelah penutupan gelaran pertandingan. Hal itu terlihat dengan digelarnya apel siaga tim kesehatan dan P3K di lapangan BPBD Kota Bau-Bau Rabu pagi. Tim kesehatan dan P3K ini melibatkan Tagana Dinsos, tim reaksi cepat BPBD, tim reaksi cepat dan ambulans RSUD, PMI, Lokapom, Saka Bakti Usada, dan Dinas Kesehatan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyebut, setiap digelar event sering diwarnai dengan gesekan-gesekan, namun hal itu akan menjadi tugas kepolisian. Sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan dan kejadian-kejadian dibutuhkan peran tim P3K ini. Namun satu hal yang perlu kami sampaikan pula bahwa upaya kita untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada orang lain, jangan lupa terhadap kesehatan dan kesiapan diri masing-masing. Oleh itu maka jangan sampai lengah, jangan sampai teledor, selamatkan dan jaga diri dulu. Setelah itu baru kemudian berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menjadi sasaran kita. Oleh itu maka sekali lagi saya memberikan apresiasi, berikan dedikasi yang terbaik untuk tugas ini. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Lukman mengatakan tim kesehatan dan P3K ini selain disiagakan di setiap venue lomba, tim juga akan melakukan mobile dan menyediakan hotline jika kontingen membutuhkan layanan darurat. Terkait arah evakuasi juga tadi sudah didiskusikan. Arah evakuasi kalau di luar dari jam kerja, kita akan mengarahkan ke puskesmas perawatan. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut akan ke Rumah Sakit Palagi Mata.
Selain dilakukan gelar kesiapan semua tim yang akan turun membackup kesehatan dan P3K, juga diingatkan kembali oleh Kepala Daerah terkait keramah tamahan warga Bau-Bau sebagai tuan rumah kepada seluruh duta olahraga dari kabupaten kota sesultra. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Tren kasus demam berdarah selama 3 tahun terakhir di kota Bau-Bau meningkat. Tercatat hingga Oktober 2022 terdapat 106 kasus. Karena itu, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Tren kasus demam berdarah selama 3 tahun terakhir di kota Bau-Bau meningkat. Tercatat hingga Oktober 2022 terdapat 106 kasus. Dari angka tersebut belum ada laporan kematian akibat demam berdarah. Dibanding tahun 2021, angkanya 94 kasus, sementara tahun 2020 jauh lebih kecil, ada 74 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Yuslina, menuturkan naiknya kasus tersebut karena semakin banyaknya tempat perindukan nyamuk seperti genangan air dan kurangnya kepedulian masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dari tumpukan sampah. Yuslina menuturkan, memasuki musim hujan, warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebab pada musim hujan populasi Aedes aegypti akan meningkat karena telur yang belum menetas akan menetas ketika habitat perkembangbiakannya mulai tergenang air hujan. Harapannya itu mari bersama-sama kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik di dalam ataupun di luar rumah, dan membiasakan misalnya pola hidup sehat dengan tidak misalnya buang sampah sembarangan. Dan kondisi sekarang ini kan kondisi musim penghujan. Kalau kita buang sampah sembarangan misalnya ada drainase di situ, jadi menimbulkan genangan air dan menghambat saluran air, dan dampaknya bukan hanya ke DBD dan kondisi lingkungan juga. Di situ ada luapan atau apa sampah yang berserakan. Bukan hanya nyamuknya saja, tapi di situ nanti banyak lalat juga dan rembes ke penyakit lainnya. Sementara itu, pengelola program demam berdarah Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Umar, menyebutkan kasus demam berdarah paling banyak menyerang anak-anak dan sebarannya paling tinggi di kawasan perkotaan karena tingkat kepadatan penduduk dan sanitasi yang tidak tertutup. Untuk itu, gerakan dan kepedulian masyarakat sangat menunjang perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Ia berharap saat masyarakat mendapatkan gejala demam berdarah berupa demam terus-menerus disertai dengan bintik merah agar segera berobat di puskesmas terdekat, sebab dampak DBD yang tidak tertangani dapat menyebabkan kematian. Jumlah kasus angka kejadian 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 kasus kita itu ada 74 kasus, kemudian pada tahun 2021 ada 98 kasus, dan untuk tahun 2022 sampai dengan Oktober ini ada 106 kasus. Dan kasus ada cenderung terjadi kenaikan, cuma kenaikannya tidak terlalu signifikan, dan mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan. Ia mengimbau bagi lingkungan yang kasus DBD-nya mencapai 3 orang segera melapor ke puskesmas guna dilakukan fogging. Fogging atau pengasapan dengan zat khusus tersebut dilakukan di radius hingga 100 meter dari tempat kejadian. Warga pun dapat mengakses abate di puskesmas secara gratis untuk membasmi jentik nyamuk di bak mandi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Investor Jerman tertarik berinvestasi di kota Bau-Bau untuk membangun cold storage. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Jerman kemarin tertarik untuk datang, yang penting kejelasannya terkait lahan kita, seperti itu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau, Sormawati, menyatakan investor dari Jerman tertarik berinvestasi membangun cold storage di Bau-Bau. Ketertarikan investor Jerman membangun ruangan khusus dengan kondisi suhu tertentu untuk menyimpan berbagai macam produk, misalnya hasil laut, guna mempertahankan kesegarannya itu setelah DPM PTSP Bau-Bau mempromosikan potensi Bau-Bau dalam acara Forum Investasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan belum lama ini. PTSP ada beberapa hal yang kami sudah lakukan terkait promosi-promosi investasi. Kemarin pada saat forum investasi di Kota Makassar, saya melakukan pendekatan beberapa konjen, salah satunya Jerman, Belanda, kemudian Australia. Saya mencoba menjual potensi-potensi kita yang seperti kemarin yang saya jual terkait maritim, perikanan. Jerman kemarin tertarik untuk datang, yang penting kejelasannya terkait lahan kita, seperti itu. Sormawati mengatakan terkait lahan untuk pembangunan cold storage yang menjadi permintaan calon investor telah disiapkan Dinas Perikanan Bau-Bau.
Dari pihak perikanan menyatakan bahwa lahan untuk pendirian cold storage itu sudah siap. Jadi sementara kami perbaiki proposalnya untuk kami tindak lanjuti seperti itu. Dalam setiap kesempatan forum investasi, kata Sormawati, pihaknya intens mempromosikan potensi daerah. Salah satunya, kata Sormawati, Bau-Bau memiliki potensi perikanan yang melimpah, baik rumput laut dan ikan, sehingga keberadaan cold storage sangat dibutuhkan. Di samping itu, Bau-Bau merupakan daerah hinterland yang menjadi penampung hasil dari daerah-daerah tetangga, sehingga layak menjadi pusat industri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Demikian penyampaian warta Capton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau siagakan tim kesehatan dan P3K, jamin keselamatan dan kenyamanan kontingen Porprov. Tren kasus demam berdarah selama 3 tahun terakhir di Kota Bau-Bau meningkat. Demikian warta Capton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.